70 buah. Klasternya itu sampai 72 buah, baik itu ketenagakerjaan, lingkungan, hingga kepada klaster perburuhan. Nah, apa yang pemohon lakukan? Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwasanya pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu bertentangan dia dengan mekanisme ataupun prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga ketika itu MK melihat, oh benar ternyata Undang-Undang Cipta Kerja itu memang menyimpang dia dari mekanisme. Kenapa dia bisa menyimpang? Karena dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu, salah satu prinsip dalam penyusunannya itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Apa itu prinsipnya? Prinsip meaningful participation atau partisipasi masyarakat yang bermakna. Partisipasi bermakna kepada masyarakat yang terdampak agar apa? Agar mereka ikut serta loh dalam membentuk ataupun menjadi pihak yang dilibatkan dalam membentuk suatu undang-undang tadi. Nah, yang dilanggar oleh pemerintah pada waktu itu adalah prosedur penyusunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu karena mekanismenya itu tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat. Nah, mekanisme prosedural yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 ini bisa jadi objek uji di Mahkamah Konstitusi. Objek ujinya itu adalah mekanisme tadi. Sehingga kalau kita lihat bahwasanya ketika suatu undang-undang itu tidak memenuhi dia kriteria yang ditetapkan dalam mekanisme pembentukan itu, maka batal dia atau inkonstitusional. Nah, secara singkat dan sederhana bisa kita bedakan secara konseptualnya. Satu, uji material adalah uji terhadap materi muatan. Kedua adalah uji formil, uji terhadap prosedurnya. Nah, untuk uji material ini sudah sangat familiar sekali kita selama ini karena di beberapa medsos, di beberapa media sudah diberitakan hal-hal terkait ini. Contohnya saja adalah terakhir adalah putusan MK terkait dengan masa jabatan, putusan MK terkait dengan jabatan dari kepolisian. Jadi kepolisian itu secara materi muatan undang-undang kepolisian itu bertentangan dia dengan undang-undang dasar. Kenapa? Karena salah satu pasalnya berbunyi bahwasanya mereka bisa rangkap jabatan dalam menjabat di lembaga negara. Nah, kata MK ini bertentangan loh dengan Undang-Undang Dasar 45 dengan alasan harus mundur terlebih dahulu ketika dia masih berstatus sebagai Polri. Baru dia bisa mengisi jabatan-jabatan sipil. Nah, secara sederhana kita bisa bedakan bahwasanya pengujian formil adalah pengujian proses, mekanisme perencanaan sudah dipenuhi atau tidak loh oleh pemerintah. Perencanaan ini banyak juga apanya itemnya. Ada itu dokumen perencanaan yang dimana kita mengenal naskah akademik tadi, lalu mesti dimuat dia dalam prolegnas. Kalau seandainya kriteria ini tidak dipenuhi oleh pemerintah maupun DPR, maka batallah dia menjadi suatu undang-undang. Karena apa? Karena prosesnya melanggar loh, melanggar mekanisme yang telah disediakan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, undang-undang ini sudah berubah Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya. Undang-undang ini pertama kali bernama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, lalu diubah dia, beberapa materi muatannya itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Perubahan pertama. Perubahan kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau uji formil itu fokus kita kepada prosedur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan tadi, naskah akademik tidak ada, maka batal lah dia. Atau ketika dia diprolegnaskan, didaftarkan dia sebagai daftar undang-undang yang harus dibahas oleh DPR, namun setelah perencanaan itu langsung loncat dia ke penetapan, itu tidak boleh juga. Kenapa? Karena prosedurnya tidak bisa melampaui hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 tadi. Mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan, penetapan, lalu penyebar luasan tadi. Nah, kata MK, yang namanya prosedur itu mesti mengacu kepada mekanisme itu. Andai saja kalau ada satu undang-undang yang tidak melalui prosedur seperti itu, maka batallah undang-undang tersebut. Nah, pembatalan ini bisa kita lihat dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja itu, sehingga MK memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena partisipasi masyarakat tidak pernah dilibatkan, ruang diskusi tidak pernah diberikan kepada masyarakat, sehingga dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah,
kalau pengujian formil ini memang tidak familiar Bapak Ibu, karena di Mahkamah Konstitusi itu memang perkaranya sangat sedikit sekali terkait dengan uji formil itu, dan baru dikabulkan baru hanya 1 kali terkait dengan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Kalau pengujian material sudah sangat banyak sekali di MK memutus tentang pengujian material tadi. Nah, salah satu contohnya bisa saya share dulu ya tentang pengujian material ini. Ujian material ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Pak, kelihatan. Ya, ini bersangkut paut ya dengan tugas kita sebetulnya, ini tugas di sesi ketiga itu ya, sesi ketiga tugas kedua ya, menyusun permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sekaligus mungkin bisa saya bahas juga ini. Banyak sekali tugas kita yang sudah kita kumpulkan itu yang tidak sesuai dengan pedoman peraturan Mahkamah Konstitusi tentang penyusunan permohonan. Apa yang kita langgar, apa yang sudah tidak kita penuhi lagi menurut PMK itu, ialah banyak sekali saya temukan tugas dari Bapak Ibu rekan-rekan semuanya itu ya dalam rangka diskusi kita ini Jakarta 6 November ini tidak dibuatkan. Nah, seandainya ini kita mohonkan ke Mahkamah Konstitusi tanpa adanya kota, tanggal, tahun, bulan ini, itu akan ditolak itu, akan disuruh perbaiki lagi. Nah, hal pertama yang mesti Bapak Ibu buat adalah tanggal ini. Lalu mencantumkan adresatnya kepada siapa sih permohonan ini kita ajukan. Harus jelas di sini, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6, Jakarta Pusat 10 11 11 0. Nah, ini perihal permohonan uji material pasal 76. Lihat Bapak Ibu ya, permohonan uji material pasal 76, pasal 252, lalu pasal 318 Undang-Undang MD 3. Jadi di kalangan kampus menyebut ini Undang-Undang MD 3, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, yang diuji adalah uji material tadi. Apa maksud uji material itu? Maksudnya adalah pasal 76 ini, pasal 25 ini, 252 ini, pasal 318 dan 367 secara materi dia bertentangan loh dengan Undang-Undang Dasar 45. Sehingga mesti kita mohonkan ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang mengujinya itu untuk memeriksa kembali, mengcross check kembali benar nggak sih pasal ini dibuat. Nah, setelah itu kita buat yang namanya identitas si pemohon. Misalkan namanya Indri, tempat tanggal lahir, tahun kewarganegaraan, pekerjaan, status, alamat. Ini mesti lengkap dibuat agar sempurnalah permohonan uji material dari Bapak Ibu itu. Nah, ini sekaligus kita membayangkan ya, seandainya nanti Bapak Ibu jadi lawyer konstitusi, ini mesti ketat, harus kita saring ini ketika kita memohonkan. Nah, selanjutnya disebut sebagai pemohon satu. Identitas ini mesti kita terangkan siapa sih Indri ini. Indri ini adalah pemohon satu. Harus dibuatkan dan dituliskan secara jelas di bawahnya siapakah Indri ini. Nah, lalu ada pemohon dua, seandainya kalau ada pemohon dua. Tetapi kalau di tugas itu kan tidak ada pemohon dua. Tugas hanya meminta kepada kita secara individual melakukan pengujian terhadap Undang-Undang MD 3 tersebut, sehingga pemohon dua tidak ada. Nah, seandainya pemohon tadi mengkuasakan atau memberikan kuasa kepada lawyer, penasihat hukum, pengacara, maka dibuatkan juga identitas dari pengacara tersebut. Lalu kita terangkan siapa saja advokat ini, di mana kantornya, dan bagaimana alamat dari kantor itu. Nah, dengan ini pemohon menerangkan lagi bahwasanya yang mau diuji itu adalah pasal 76 sampai seterusnya. Nah, yang pertama harus kita ajukan dahulu yang namanya, kita tuliskan dahulu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ini. Kenapa ini harus diterangkan? Karena menurut peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 tentang permohonan pengujian peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah undang-undang, strukturnya itu memang baku disusun oleh MK
bahwasanya yang mesti diterangkan terlebih dahulu itu adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Agar apa? Agar kita bisa tahu nih bahwasanya materi uji kita itu memang yang berwenang mengujinya itu adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung. Sehingga kita jelaskanlah di sini bagaimana kewenangan dari MK, apa objek dari pengujian di Mahkamah Konstitusi. Lalu kita terangkan juga legal standing kita. Legal standing ini adalah kedudukan hukum kita. Apakah benar-benar kita sebagai pemohon yang sah dan absah terkait dengan menguji materi dari suatu undang-undang itu. Harus kita terangkan di sini. Nah, maksud saya menjelaskan bahwasanya pengujian material itu adalah menyangkut soal pasal 76, 252, pasal 318. Secara sederhana, pasal ini berbicara soal masa jabatan dari anggota MD3 tadi, yang dimana kita sama-sama tahu jabatan dari legislatif kita ini tidak punya batasnya, sehingga bisa saja satu orang perwakilan anggota DPR itu bisa menjabat sampai 10 tahun, bisa menjabat sampai 10 tahun. Nah, dalam kaitannya uji material tadi, apa benar nggak pasal 76 ini diatur dan tidak bertentangan dia dengan undang-undang dasar? Itu yang mau diuji di Mahkamah Konstitusi tadi. Nah, kita bangun argumentasi kita di sini bahwasanya yang namanya negara hukum itu mesti dibatasin loh, mesti dibatasin loh masa jabatan itu. Kenapa dia harus dibatasin? Karena takutnya nanti kalau tidak ada batasnya, tanpa batas masa jabatan itu akan berpotensi dia melakukan penyelewengan kekuasaan, ataupun abuse of power tadi. Jadi, nah, maksud saya yang uji material tadi seperti ini. Pasal-pasal dalam Undang-Undang MD3 itu kita adu dia dengan pasal yang ada di dalam konstitusi. Misalkan asumsinya adalah pasal di dalam Undang-Undang MD3 itu dia bertentangan loh dengan pasal 28J ayat 2. Karena apa? Karena setiap orang harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, frasa pembatasan inilah yang mau kita adu dengan, kita uji materialkan dia dengan Undang-Undang Dasar, di mana Undang-Undang MD3 tidak pernah menyebutkan satu frasa pun terkait dengan pembatasan masa jabatan anggota legislatif tadi. Nah, itu yang dinamakan dengan uji material. Nah, sedangkan uji formil tadi lebih kepada prosedur. Putusan MK nomor 91 tahun 2022 ya, terkait dengan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi contoh yang sangat bagus sekali kalau kita lihat dalam mekanisme pembentukan suatu undang-undang tadi. Nah, artinya jangan sampai kita menganggap MK itu hanya uji material, tidak. Dia juga uji formil. Uji formil itu menyangkut soal proses pembentukan dari suatu undang-undang. Di mana bisa kita lihat dasar hukumnya? Lihat dan buka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu, baik itu undang-undang, PP, Perpres itu ada mekanisme pembentukannya. Nah, mekanisme itulah yang diuji dalam skema uji formil di Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti itu Ibu Gebi ya. Nah, terkait ini apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Tadi Ibu Gebi ya bertanya ya. Ya, Pak. Ah ya, seperti itu Bu. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Ibu Gebi. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam salah satu tema yang kita namakan sebagai pengujian peraturan perundang-undangan dalam berbagai perspektif. Nah, pengujian peraturan perundang-undangan dalam berbagai perspektif. Saya pikir dan saya asumsikan Bapak Ibu sudah
masuk mungkin di dalam sesi ke-6 itu, atau materinya sudah saya cantumkan juga dan mungkin Bapak Ibu sudah membacanya. Ada beberapa materi pengayaan yang sudah saya cantumkan di dalam e-learning itu, dalam e-learning. Nah, jadi kita akan berbicara soal pengujian peraturan perundang-undangan dalam berbagai perspektif. Satu, perspektif pembatasan dan pembagian kekuasaan. Kedua, dalam perspektif legislatif dan eksekutif review. Lalu kita lihat perbedaannya, apa sih yang membedakan antara pengujian peraturan perundang-undangan dalam perspektif legislatif review dan pengujian peraturan perundang-undangan dalam perspektif eksekutif review. Setidaknya ini sudah kita kenal ya, beberapa istilah-istilah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalkan istilah dari pembagian dan pemisahan kekuasaan negara ini, mungkin di ilmu negara ataupun di hukum tata negara ini mungkin sudah dibicarakan sangat jauh oleh beberapa pengajar ataupun beberapa literatur yang membicarakan soal pembatasan dan pembagian kekuasaan ini. Maka kita akan fokus kepada pembagian dan pemisahan kekuasaan ini. Nah, fokus kita itu tertuju kepada apakah struktur negara itu memang terkonsentrasi dia dalam satu kekuasaan atau dibagi gitu ya. Lalu apakah ada pembatasan tidak di antara lembaga-lembaga negara dalam sebuah negara itu. Khusus Undang-Undang Dasar 45, kita sudah sangat mengenal hal yang berkaitan dengan pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Namun kalau kita kontekskan dia dengan pengujian peraturan perundang-undangan, di mana letak pengujian peraturan perundang-undangan dalam konteks pembagian dan pemisahan kekuasaan ini. Nah, kita akan bicara seperti itu nantinya. Lalu ada istilah legislatif dan eksekutif review. Secara sederhana, ini merupakan mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada kita sebagai pemohon misalkan ataupun sebagai warga negara untuk turut serta melakukan evaluasi ataupun cross check terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Ternyata review itu tidak hanya milik pengadilan. Ternyata review itu, yang namanya review, cross check itu, koreksi itu juga dimiliki oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Namun ini berbeda dia dengan lembaga yudikatif. Kenapa demikian? Karena dalam lembaga legislatif, lembaga eksekutif, proses reviewnya itu tidak seperti proses review yang telah disediakan kepada lembaga yudikatif. Dia tidak punya hukum acara juga, dan ini memang kalau kita buka berbagai literatur, pengujian dalam arti legislatif dan eksekutif review ini lebih kepada pengujian secara politis, dalam tanda petik ya politis. Kenapa politis? Karena ini tergantung kemauan dari si lembaga tadi, baik itu lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif tadi. Ini tergantung dari niat ataupun political will dari lembaga tersebut. Namun dalam perkembangannya, agar menghambat proses review ini tidak tersandra dia dengan kepentingan politik, maka di dalam Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tepatnya pasal 96A Undang-Undang 13 tahun 2022, wajib bagi lembaga legislatif maupun eksekutif untuk meninjau pelaksanaan dari produk yang mereka buat. Jadi setelah mereka buat produk ya namanya itu undang-undang ataupun peraturan pemerintah, mereka wajib untuk mengevaluasinya efektif atau enggak. Kalau enggak efektif, silakan ditarik lagi, cabut lagi, lalu revisi. Itu skema pertamanya. Skema pertamanya itu adalah mewajibkan kepada lembaga legislatif eksekutif yang berwenang dia mengeluarkan aturan, dia wajib mengevaluasi maupun melihat apakah efektif atau tidak produk yang telah mereka bikin. Nah, bagi warga negara juga punya kewenangan, bagi warga negara juga punya kesempatan untuk memberitahukan kepada lembaga legislatif maupun eksekutif bahwasanya produk yang mereka buat ini bermasalah. Jadi, bisa saja kita sebagai warga negara itu mengajukan permohonan, tapi tidak seperti di lembaga yudikatif ya, ataupun MK, MA tadi ada surat permohonannya, ada positanya, ada petitumnya, tidak. Kita bisa langsung membuat analisis bahwasanya suatu undang-undang itu kurang atau tidak efektif, lalu kita temui pimpinan ataupun
perwakilan dari anggota DPR tadi di parlemen tadi ataupun di Senayan tadi bisa kita bikin, bisa kita mintakan permohonan untuk meninjau lagi suatu pelaksanaan undang-undang tadi. Cukup ke sana lalu laporkan bahwasanya suatu undang-undang itu tidak lagi efektif. Nah, itu maksud dari legislatif dan eksekutif review tadi. Nah, lalu saya akan memulainya itu dengan konsep dasar terlebih dahulu terkait dengan posisi norma hukum itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, penting bagi kita untuk mengenali terlebih dahulu bahwasanya norma hukum ini hadir untuk melengkapi norma-norma sosial lainnya. Jadi norma hukum ini dibuat, ditetapkan oleh pemerintah ataupun negara agar apa? Agar norma yang lain, norma sosial yang lain itu bisa dilengkapi. Karena kita tahu norma sosial itu dia tidak lengkap dan tidak efektif. Contohnya, misalkan kita mendambakan sebuah ketentraman, ketertiban, kepatuhan. Iya, norma sosial sudah punya jalan keluarnya. Norma agama misalkan, kita di agama apapun yang namanya perbuatan tercela itu pasti dilarang, pasti tidak dibolehkan, wajib kita ikutilah pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh norma agama tadi. Nah, misalkan saya Islam gitu ya, dilarang membunuh misalkan atau dilarang menghasut dan segala macam. Itu sudah tegas dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Sudah tegas itu. Lalu ada juga norma etika. Kalau kita berhadapan dengan orang lain, membuat hubungan sosial ataupun dalam pergaulan sehari-hari, etika membatasi kita. Pasti itu. Tambah lagi norma hukum adat. Norma adat tadi. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya mungkin di wilayah masing-masing punya hukum adat masing-masing. Khusus untuk saya di Minangkabau, di Sumatera Barat, yang namanya adat istiadat itu sangat kuat sekali, kental sekali. Sehingga saya secara pribadi kalau berhadapan atau masuk ke dalam wilayah masyarakat adat itu, memang saya was-was juga. Kenapa saya was-was? Karena saya mesti memperbaiki terlebih dahulu penampilan saya, tingkah laku saya, cara bicara saya. Karena di masyarakat adat Minangkabau itu ada yang namanya pedoman-pedoman tentang tingkah laku tadi. Misalkan ada kato mendaki. Kato mendaki ini artinya Bapak Ibu kata yang mendaki ya, kata yang ke atas. Maknanya adalah kalau saya berhadapan dengan orang yang lebih tua, maka cara bicara saya harus saya sesuaikan. Tidak mungkin saya panggil bro, tidak mungkin saya panggil hai teman, tidak mungkin. Nah, maka dibuatlah norma hukum adat di sana. Kalau saya berhadapan dengan orang lebih tua, maka cara bicara saya mungkin agak lebih formal gitu ya. Bapak, Ibu gitu ya. Petinggi itu di adat itu pasti saya berbicara itu mungkin lebih formal. Ada namanya kato mendata. Jadi kato mendata ini adalah kata yang mendatar ya, datar saja itu. Nah, ini kalau saya bergaul dengan teman-teman sebaya, boleh bisa berbicaranya sedikit informal gitu ya. Ada kata menurun, kata yang menurun. Kata yang menurun ini adalah kata untuk tata cara tingkah laku, kesopanan yang saya sesuaikan ketika lawan bicara saya itu, lawan pergaulan sosial saya itu adalah orang yang lebih muda. Jadi saya agak lebih informal juga kalau di sana. Nah, norma hukum adat ini memang sudah mengatur dia sangat ketat sekali, tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah meskipun ini sudah diatur dia dalam tata apa ya tingkah laku secara adat, tetapi saya tidak bisa ataupun para tetua adat lembaga adat tidak bisa semena-mena menegakkan itu. Kenapa demikian? Karena tidak ada otoritas yang menegakkan itu secara menyeluruh. Nah, lalu ada norma kesusilaan, kesopanan. Nah, kesusilaan kesopanan ini mungkin rekan-rekan semuanya Bapak Ibu sudah merasakan ini bahwasanya norma ini memang hadir dia di tengah-tengah masyarakat yang mampu mengendalikan kita ketika kita bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kekurangannya inilah yang mau ditambal ataupun dilengkapi oleh norma hukum. Kenapa demikian? Karena norma agama, etika, moral, kesopanan itu dia tidak melindungi atau memproteksi kepentingan universal kita sebagai manusia. Kenapa tidak universal?
Karena yang namanya norma agama, etika, moral, kesopanan ini pasti berbeda-beda dia di setiap wilayah. Sehingga tidak ada yang namanya kesatuan standar moral, standar etika tadi di setiap wilayah tadi. Nah, yang kedua, dari aspek sanksinya. Sanksi dalam norma hukum adat pasti berbeda-beda, dan khusus untuk etika, moral, dan kesopanan, sanksinya itu ya hanya sanksi yang bersifat personal ya Bapak Ibu ya, rekan-rekan semuanya. Apa sanksi personal itu? Kalau seandainya saya tidak makan dengan tangan kanan, lalu saya bertemu dengan orang-orang yang punya standar kesopanannya itu adalah makan dengan tangan kanan, dampaknya tidak ada. Palingan dampaknya adalah saya akan dibicarakan, dikucilkan, atau diperbincangkan. Itu saja. Tidak mungkin ketika saya makan dengan tangan kiri, tetapi saya di penjara. Tidak ada itu. Karena norma kesopanan, norma moral itu bersifat otonom dia. Dia hanya menyangkut soal perasaan bersalah dari seseorang. Jadi sanksinya itu sifatnya otonom. Kalau tinggi rasa salah kita, maka kita akan bersalah dengan sendirinya. Tetapi kalau kita orang yang acuh tak acuh, itu tidak berdampak terhadap kita seluruh sanksi-sanksi yang ditetapkan oleh norma-norma sosial ini. Dan dia tidak memaksa juga, tidak ada yang bisa memaksa saya mesti makan dengan tangan kanan, mesti membaca salam, tidak ada. Itu tergantung dari kebiasaan kita masing-masing. Sehingga norma sosial ini hanya berlaku ketika kita berhadapan dengan masyarakat-masyarakat tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang menjunjung tinggi standar kesopanan masing-masing. Nah, di sini persoalannya. Standar moral, standar kesopanan, standar agama ya termasuk, itu berbeda-beda setiap orang. Misalkan kalau norma agama itu ya, di beberapa kelompok itu kalau sholat tepat waktu itu secara agamanya harus tepat waktu Bapak Ibu. Tetapi ada juga itu kelompok yang menyatakan bahwa yang tidak pernah dia terang benderang menyampaikan harus sholat, tidak tepat waktu. Terlambat 20 menit pun, 30 menit pun mereka diam juga. Kenapa? Karena mungkin standar mereka seperti itu gitu. Tetapi itu kan kalau norma agama masuk dia di tengah-tengah masyarakat. Secara perintahnya di dalam kitab suci ya memang harus tepat waktu gitu kan, tetapi ada loh yang menyimpangi ini. Nah, maksud saya mengatakan ini adalah norma hukum dia lebih melindungi kepentingan universal. Jadi mulai dari aspek perdatanya, administrasi negaranya, sampai aspek pidananya dihitung ataupun dikalkulasikan oleh norma hukum. Sehingga yang dilindungi itu bisa lebih bersifat menyeluruh ataupun universal. Nah, sanksinya juga nyata. Kenapa nyata? Ya karena ada yang menegakkannya, ada lembaga penegak hukum yang menegakkannya. Makanya dalam norma hukum itu sanksinya itu berbagai macam. Ada yang sifatnya administrasi, ada yang sifatnya perdata, ada yang pidana. Nah, itulah adalah sanksi-sanksi yang dibuat oleh norma hukum. Nah, ada juga norma hukum juga memaksa. Ada otoritas yang berwenang yang bisa memaksakan sanksi itu didekati kepada seseorang, baik itu warga negara, individu maupun badan hukum. Nah, sehingga keberadaan norma hukum ini menjadi sangat penting sekali karena norma hukumlah yang melengkapi sanksi-sanksi yang ada dalam sanksi norma sosial ini. Nah, ini kita bicarakan agar kita tahu bahwasanya yang namanya norma hukum itu adalah norma yang memang dibuat sengaja oleh negara agar kita bisa merasakan ketertiban, ketentraman tadi, dan penegakannya itu sangat-sangat realistis sekali. Saya tidak mengatakan bahwasannya norma sosial itu tidak realistis. Maksudnya adalah ada loh lembaga otoritas yang berwenang yang diberikan kewenangan untuk menegakkan norma hukum tadi. Nah, lalu yang namanya norma hukum itu berbagai macam kategorinya. Kategori norma hukum itu berbagai macam klasifikasi. Nah, dalam perspektif negara hukum, yang namanya norma hukum itu disebut sebagai peraturan negara. Nah, peraturan negara. Peraturan negara lagi Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Peraturan negara itu bisa terbagi sebagai peraturan perundang-undangan, dia bisa juga dikatakan sebagai peraturan kebijaksanaan, lalu bisa juga dikatakan sebagai penetapan. Ketiga kategori ini berbeda satu dengan yang lainnya. Pertama,
peraturan perundang-undangan ini ditujukan dia untuk umum. Kenapa untuk umum? Karena dia ditujukan kepada untuk semua orang atau semua subjek hukum. Bisa itu badan hukum, bisa tidak berbadan hukum, kepada presiden, wakil presiden, dan segala macamnya. Pokoknya dia ditujukan kepada umum. Sifatnya abstrak. Kenapa abstrak? Karena dalam suatu peraturan perundang-undangan itu, dalam konteks ini adalah undang-undang ya Bapak Ibu ya, norma hukumnya itulah norma hukum abstrak. Abstrak. Karena yang dia atur itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok dalam pelarangan ataupun norma-norma hukum yang bersifat tidak jelas. Jadi kalau teknisnya itu nanti diatur dalam peraturan pelaksana. Sedangkan peraturan kebijaksanaan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang khusus untuk ditujukan kepada lembaga itu atau organ itu. Apa contohnya? Contohnya adalah petunjuk teknis, lalu surat edaran, itu termasuk sebagai peraturan kebijaksanaan. Selanjutnya ada namanya penetapan. Penetapan ini adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh organ yang berwenang. Dalam hal ini adalah pemerintah, badan, pejabat tata usaha negara. Sifatnya apa? Individual dan konkret. Apa contohnya? Contohnya adalah surat keputusan. Pengangkatan mungkin surat keputusan pemberhentian. Itu sifatnya adalah penetapan. Jadi dia bagian dari kategori penetapan tadi. Nah, pembedaan ini menjadi sangat penting sekali kepada kita. Agar apa? Agar kita jangan sampai bingung. Saya mau menguji loh norma hukum yang mana yang mau kita uji? Karena norma hukum itu masuk dia ke dalam wadah yang sangat banyak. Wadahnya bisa peraturan perundang-undangan, wadahnya bisa peraturan kebijaksanaan, bentuknya juga bisa penetapan. Mesti kita tetapkan terlebih dahulu norma hukum mana yang dimaksud, norma hukum mana yang kita maksud untuk diuji. Karena ketiga kategori ini punya resiko masing-masing, punya implikasi akibatnya, atau punya implikasi pengujian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Peraturan perundang-undangan misalkan, kalau dia undang-undang mau diuji ke undang-undang dasar, masuk ke Mahkamah Konstitusi. Kalau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, kita uji dengan undang-undang, masuk dia ke Mahkamah Agung. Bagaimana dengan peraturan desa? Peraturan desa di bawah peraturan daerah. Bagaimana dengan peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan DPR? Itu masuk ke dalam kompetensi absolut dari Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang mengujinya. Sedangkan peraturan kebijaksanaan, dia tidak berbentuk pengaturan atau reheling tadi. Jadi dalam sebuah aturan itu dia bisa memuat hal-hal yang bersifat mengatur atau memuat hal-hal yang bersifat menetapkan. Peraturan kebijaksanaan misalkan surat edaran itu. Surat edaran bukanlah peraturan perundang-undangan. Dia bagian dari internal regulation atau regulasi internal saja yang hanya bisa dibatalkan melalui peraturan melalui pengadilan tata usaha negara. Itu peraturan kebijaksanaan. Sedangkan penetapan juga mengatur hal-hal yang bersifat individual, konkret, yang dimana mekanisme pengujian itu berada di peradilan tata usaha negara. Nah, sehingga maksud kita mengkategorikan ini agar kita mengetahui bahwasanya norma hukum itu kalau dia dinormakan, dibentuk, bisa dalam ketiga kategori ini. Tinggal menentukan isi dari norma hukum itu. Kalau sifatnya mengatur, dia masuk ke dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kalau sifatnya aturan juga, tetapi hanya untuk internal organisasi, masuk dia ke dalam peraturan kebijaksanaan. Nah, ada juga norma hukum yang materinya itu adalah individual, konkret, dan final. Apa itu? SK misalkan, masuk dia ke dalam penetapan. Sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya, oh ternyata yang namanya norma hukum itu tidak satu saja bentuknya. Berbagai macam bentuknya. Ada berbentuk peraturan perundang-undangan, ada berbentuk peraturan kebijaksanaan, lalu juga berbentuk penetapan. Resiko ini mesti kita takar terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengujian terhadap norma hukum itu. Karena kalau kita hanya sebut saja norma hukum, maka paradigma dan perspektif kita mengarah kepada tiga pembagian ini. Tiga pembagian ini kalau kita bicara soal norma hukum. Makanya setelah kita berbicara soal norma hukum, maka kita harus tanyakan terlebih dahulu norma hukum yang mana yang kita maksud.
Nah, menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang namanya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini bisa kita tarik unsurnya bahwasanya peraturan perundang-undangan itu adalah dia dituliskan, di dalamnya itu ada norma hukum, mengikat dia secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, inilah yang dinamakan dengan peraturan perundang-undangan tadi. Nah, kategori penetapan itu dia tidak masuk dalam definisi ini ataupun kategori dari Belatz-Regel, peraturan kebijaksanaan ya Bapak Ibu ya, itu tidak masuk dia ke dalam definisi peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam bangunan argumen kita di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini jelas dikatakan bahwasanya peraturan perundang-undangan ini ditujukan untuk umum dan memuat hal-hal yang sangat abstrak sekali. Hal-hal yang sangat abstrak ini adalah perbuatan dari si subjek hukum yang diatur dalam undang-undang. Sehingga peraturan perundang-undangan ini merupakan bagian ataupun objek dari pengujian lembaga yudisial, dalam hal ini MK ataupun MA. Nah, kalau kita tinjau dia secara sederhana, kita buka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ternyata sistem perundang-undangan kita ini sudah menentukan ada loh peraturan-peraturan yang sifatnya tertinggi, kedudukannya tertinggi, lalu ada kedudukannya yang terendah. Nah, dalam teori ketatanegaraan, khususnya teori perundang-undangan, sistem perundang-undangan kita itu bertingkat dan berlapis, berjenjang dan berlapis, seperti tangga yang saya tampilkan ini. Pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 45, kedua TAP MPR, ketiga Undang-Undang atau Perpu, keempat Peraturan Pemerintah, kelima Peraturan Presiden, keenam Perda Provinsi, lalu ketujuh Peraturan Kabupaten dan Kota. Inilah hierarki dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jenis, materi muatan, dan kewenangannya juga berbeda, Bapak Ibu. Jadi, hierarki perundang-undangan Indonesia itu menyatakan bahwa yang namanya Undang-Undang Dasar 45 itu berbeda dia dengan TAP MPR. Materi yang mereka atur juga berbeda. Materi yang diatur oleh undang-undang atau perpu juga berbeda. Materi yang diatur oleh PP juga berbeda. Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten dan Kota ini juga berbeda. Sehingga antara satu dengan yang lainnya, jenisnya berbeda-beda materi yang diatur. Misalkan Undang-Undang Dasar 45 hanya mengatur hal-hal yang sangat pokok di dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Apa contohnya? Kita lihat Undang-Undang Dasar 45 itu. Di dalamnya hanya berbicara soal satu, pembagian kekuasaan negara, kedua, struktur dari negara, ketiga, hak asasi manusia, keempat, bagaimana cara melakukan pembatasan terhadap lembaga negara, dan yang kelima adalah pembagian ataupun penyebutan dari lembaga-lembaga negara yang ada di negara Indonesia ini. Undang-Undang Dasar 45 materi pokoknya hanya itu, hanya menentukan atau berisi tentang pengaturan soal pokok-pokok dari pelaksanaan kekuasaan negara. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak ada berbicara soal pidana, perdata, administrasi negara. Itu hanya dibicarakan di level undang-undang nantinya. Begitu juga dengan TAP MPR. TAP MPR hanya membicarakan soal penetapan-penetapan yang dilakukan oleh MPR. Sedangkan undang-undang atau perpu materi muatannya itu adalah dia bisa mengatur soal keperluan hukum masyarakat, perbuatan-perbuatan yang harus kita muat di dalam sebuah materi muatan undang-undang. Lalu undang-undang juga berisi tentang penjabaran tentang adanya Undang-Undang Dasar 45 atau penjabaran dari norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya ada peraturan pemerintah, ini merupakan peraturan pelaksana untuk melaksanakan undang-undang. Perpres juga seperti itu, dia juga bisa menjadi salah satu materi ataupun bentuk dari peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan undang-undang maupun melaksanakan peraturan pemerintah.
Perda provinsi, perda kabupaten dan kota adalah peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah, baik itu bupati, wali kota bersama DPRD-nya untuk membuat suatu aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Nah, sehingga kalau kita lihat secara menyeluruh bahwasanya hierarki peraturan perundang-undangan ini disusun agar lebih apa? Agar lebih pasti kita menentukan apa saja materi yang wajib diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, begitupun seterusnya. Siapa juga yang berwenang untuk membentuk dari setiap produk hukum ini. Karena setiap produk hukum ini ataupun peraturan perundang-undangan ini punya kewenangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Lembaga-lembaga negara yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan punya kewenangan yang berbeda dalam membentuk suatu jenis aturan tadi. Misalkan undang-undang, kalau kita baca konstitusi Undang-Undang Dasar 45, yang berwenang untuk membentuk undang-undang itu adalah DPR bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah itu yang mengeluarkannya itu adalah Presiden. Perpres juga Presiden. Beda dia dengan perda provinsi, perda kabupaten dan kota, yang dimana kewenangan pembentukannya itu berada ke wilayah atau ranah dari pemerintahan kabupaten dan kota. Baik itu kepala daerahnya, dalam hal ini bupati wali kota bersama DPRD-nya, atau gubernur bersama DPRD provinsi. Nah, sehingga pembagian ini, hierarki ini berguna dan bertujuan untuk meninjau pertama siapa aturan yang lebih tinggi, siapa aturan yang lebih rendah. Karena dalam prinsip hukum berlakulah lex superior derogat legi inferiori atau lex superior derogat lex inferior. Jadi peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Itu diberlakukan dia dalam proses analisis dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 45 pasti mengalahkan TAP MPR karena dia yang lebih tinggi. Undang-undang mengalahkan PP karena dialah yang lebih tinggi. Nah, berlakulah azas tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ini. Karena kalau dalam pengujian peraturan perundangan, batu uji ataupun parameter ujinya itu disandarkan kepada dua wilayah yang berbeda. Kalau MK itu dia menyandarkan argumen kepada Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan Mahkamah Agung itu menyandarkan argumentasinya kepada undang-undang. Kalau yang diujinya itu adalah PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten dan Kota. Adakah dasar hukumnya? Ada. Ini pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah terakhir kalinya sebagaimana saya sampaikan tadi, diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, saya persilakan. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya persilakan kepada rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, untuk memberikan pertanyaan ataupun diskusi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, begitulah hierarki dari peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan dari penyusunan yang bersifat hierarkis ini adalah mengetahui soal kewenangan siapa sih yang membentuk suatu aturan, lalu materi muatannya seperti apa juga yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan bagaimana pula posisi dari
setiap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR mungkin, ataupun produk regeling yang dibuat oleh lembaga terkait. Nah, mengapa bisa berjenjang? Karena begini Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, hierarki norma hukum yang ada di Indonesia ini tidak tiba-tiba dibuat oleh pemerintah. Ada acuan teorinya, ada acuan kerangka teorinya ketika dibuat menjadi sebuah undang-undang. Ada dua ahli yang menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyusun hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama itu adalah Hans Kelsen. Dia berbicara tentang teori norma. Menurut Hans Kelsen, sifat norma hukum itu dia berjenjang dan berlapis-lapis seperti tangga yang sudah saya jelaskan tadi, yang dimana puncak dari hierarki norma hukum itu bersandarkan kepada yang namanya norma hukum negara, norma dasar dari negara. Nah, norma dasar dari negara itu namanya Grundnorm atau norma dasar. Norma dasar ini menjadi dasar berpijak dari norma hukum yang ada di bawahnya, sampai seterusnya kepada norma hukum yang paling bawah. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya sumber ataupun legitimasi ataupun validitas dari satu norma hukum itu bersumber dia dari norma hukum yang ada di atasnya, berjenjang dan berlapis seperti anak tangga ini sampai ke bawah. Semakin ke bawah berarti dia mengacu kepada norma hukum yang ada di atasnya. Bisa kita lihat dan kita katakan juga norma hukum 1 menjadi acuan bagi norma hukum 2, norma hukum 2 menjadi acuan kepada norma hukum yang ketiga, norma hukum yang ketiga menjadi acuan kepada norma hukum yang keempat. Sehingga sifatnya saling ketergantungan. Saling ketergantungan. Di norma hukum 1 ini menjadi acuan terhadap norma hukum kedua. Ini juga menjadi acuan bagi norma hukum ketiga, ini menjadi acuan bagi norma hukum keempat, sampai seterusnya ke bawah. Sehingga pembentukan norma hukum itu sifatnya berjenjang dan berlapis. Nah, pertanyaan yang paling mendasar itu adalah apa sih gitu ya? Apa sih yang dimaksud dengan Grundnorm ini? Kata Hans Kelsen, Grundnorm itu adalah norma hukum yang paling dasar, norma yang paling dasar, yang bukan norma hukum ya, tapi norma yang paling dasar, dasar validitas dari norma-norma yang ada di bawahnya. Norma-norma yang ada di bawahnya. Kata Hans Kelsen, norma Grundnorm itu sifatnya praanggapan Bapak Ibu. Jadi praanggapan itu adalah dasar susunan dalam sebuah norma hukum yang harus menjadi acuan dalam pembentukan norma hukum lainnya. Dalam konteks Indonesia inilah yang dinamakan dengan Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila itu adalah fondasi sumber nilai bagi tata hukum yang harus dibentuk oleh pemerintah. Nah, misalkan ada Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau dalam logika Hans Kelsen atau dalam logika teori jenjang norma hukum itu, Undang-Undang Cipta Kerja mesti berlandaskan kepada aspek ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, permusyawaratan, keadilan sosial, lalu persatuan Indonesia. Kelima butir Pancasila itu harus diturunkan dia atau harus dijadikan pedoman, pegangan ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat. Sehingga Pancasila diartikan sebagai sumber ataupun segala sumber norma hukum itu mengacu ke dalam Pancasila atau mengacu kepada Pancasila itu. Lalu selanjutnya teori jenjang norma hukum itu juga disampaikan oleh Hans Nawiansky. Nah, bedanya dengan Kelsen, Hans Nawiansky ini dia lebih memberikan pemahaman yang lebih utuh. Kenapa utuh? Karena dia sudah mengelompokkan kelompok norma hukum pertama namanya Stat Fundamental Norm atau norma fundamental negara.
Yang kedua namanya Staatsgrundgesetz, artinya norma pokok negara. Yang ketiga ada namanya undang-undang formal. Yang keempat ada peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom. Nah, ini sangat berbeda dia dengan Hans Kelsen, karena Kelsen dia tidak mengelompokkan norma hukum dalam negara, tetapi Nawiansky dia sudah bisa mengelompokkan norma hukum dalam negara. Pertama itu yang paling atas itu adalah Staatsfundamental Norm ini, atau norma fundamental negara. Norma fundamental negara itu adalah norma hukum yang menjadi sumber bagi segala tata hukum yang ada di bawahnya. Kita menamakan ini sebagai Pancasila. Norma fundamental Pancasila sebagai norma fundamental dari pembentukan norma hukum tadi. Lalu di bawahnya ada norma pokok negara. Ini yang dinamakan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, seperti yang kita ketahui, yang namanya Undang-Undang Dasar 45 kita itu dia kan sifatnya kategorinya itu dua ya. Satu pembukaan, dua batang tubuh. Nah, maksud dari Staatsgrundgesetz ini adalah batang tubuh tadi, pasal-pasal yang menjadi pengaturan terhadap kekuasaan negara. Sedangkan pembukaan itu yang ada di dalamnya itu Pancasila berasal ataupun diletakkan dia sebagai norma fundamental negara. Di bawahnya ada undang-undang formal, ini undang-undang biasa yang dibentuk oleh DPR bersama pemerintah. Lalu di bawahnya ada peraturan pelaksana, termasuk di sini adalah PP, Perpres, lalu ada Perda juga, lalu juga ada peraturan-peraturan otonom yang dibentuk oleh lembaga-lembaga independen seperti KPU membentuk peraturan KPU, lalu ada DPR membentuk peraturan DPR. Itu masuk ke dalam kategori norma hukum dalam negara, peraturan pelaksana ataupun peraturan otonom tadi. Nah, inilah dasar mengapa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia itu disusun dia berjenjang dan berlapis, karena ada pengaruh dari pemahaman dari Hans Kelsen dan Nawiansky ini. Nah, sehingga kerangka inilah yang dijadikan acuan oleh pemerintah untuk membentuk suatu hierarki dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ini. Nah, kita tahu peraturan perundang-undangan itu setelah dia dibuat pasti punya berbagai macam persoalan. Pasti dia berpotensi memunculkan sebuah persoalan. Persoalan pertama itu mungkin dari sisi kualitas dan keabsahan sebuah regulasi itu. Kita sama-sama mengetahui ketika DPR bentuk aturannya dalam hal ini undang-undang bersama DPR, kita mengasumsikan bahwasanya itu benar. Nah, pemahaman kita itu selama ini salah. Kenapa demikian? Karena bisa saja aturan ataupun undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah itu memunculkan berbagai potensi persoalan yang sangat krusial di dalam kehidupan bernegara ini. Potensi pertama itu adalah pertentangan antara hierarkisitas, jenis, dan materi muatannya. Kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu dia bertentangan secara hierarkis. Apa buktinya? Buktinya banyak sekali permohonan dan putusan di Mahkamah Konstitusi yang meninjau ulang terkait dengan pelaksanaan suatu undang-undang karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jenisnya juga seharusnya dia diatur dalam peraturan pemerintah, tetapi pemerintah malah mengatur dia di dalam peraturan daerah, sehingga banyak pertentangan dia dan tidak sesuai dengan jenis dari aturan tersebut. Selanjutnya ada materi muatan. Lalu tidak semua aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun negara itu bisa sepadan dia dengan hak konstitusional dari warga negara. Pasti ada potensi hak konstitusional kita itu terlanggar dia dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan ataupun undang-undang itu. Lalu potensi abuse of power juga. Nah, termasuk di sini pengujian formil tadi. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat, ternyata dibuat secara serampangan. Kenapa? Karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang tersebut. Sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam kategori perbuatan yang sifatnya abuse of power tadi. Nah, abuse of power ini potensial dia masuk ke dalam persoalan dari peraturan perundang-undangan. Nah, makanya
dengan adanya masalah tadi, potensi persoalan yang melingkupi fenomena peraturan perundang-undangan kita itu, maka diberikanlah kesempatan bagi warga negara untuk melakukan koreksi yudisial, mengujinya itu di lembaga yang berwenang. Ada 3 loh mekanisme dan skema dari pengujian itu. Pertama ada judicial review. Ini yang selama ini kita pelajari, kita kenal. Ada lembaga loh yang punya kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan itu. Hanya saja objek pengujiannya itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ada juga mekanisme pengujian tadi ke dalam lembaga eksekutif, namanya executive review. Lalu ada juga mekanisme pengujian itu kepada lembaga legislatif yang dinamakan legislative review. Nah, sebetulnya secara peristilahan executive review itu dia tidak menguji, Bapak Ibu. Jadi legislatif, eksekutif itu mereka tidak menguji. Beda dia dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, mereka menguji peraturan perundang-undangan tadi. Tetapi kalau executive review dan legislative review, mereka tidak menguji. Mereka lebih mengarah kepada mengevaluasi suatu produk hukum yang mereka buat, lalu mereka lakukan perbaikan. Bisa dalam bentuk revisi, bisa dalam bentuk perubahan atau revisi, bisa dalam bentuk pencabutan. Sehingga tiap-tiap aturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif itu bisa dilakukan review. Istilahnya itu bukan menguji, tetapi mereview, memproses lagi, mengevaluasi kembali terkait aturan-aturan yang mereka buat selama ini. Sehingga sifatnya lebih pasif begitu ya. Berbeda dia dengan MK dan MA. Nah, ketiga kategori ini merupakan mekanisme ataupun skema yang disediakan oleh aturan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Acuan kita tetap sama, yaitu Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bisa dia judicial review, executive review, dan legislative review. Tapi yang paling banyak itu yang dilakukan adalah judicial review, sengketa sifatnya. Sedangkan 2 ini bukan sengketa sifatnya, ini lebih kepada permohonan untuk menguji kembali, mengkoreksi kembali, atau mengevaluasi kembali pelaksanaan dari proses pembentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga sifatnya berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, pengujian peraturan perundang-undangan ini berguna untuk memastikan apakah konsisten dia dengan aturan di atasnya, koheren tidak materi muatannya, lalu berwenang dia tidak untuk membentuk suatu produk hukum itu. Makanya dimungkinkan untuk menguji suatu aturan-aturan yang telah dibuat oleh lembaga negara tertentu. Dibuat itu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya objek pengujiannya itu berbeda satu dengan yang lainnya. MK itu dia menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Perlu diingat Bapak Ibu semuanya, kalau kita ucapkan konstitusi itu, maka pemahaman kita tertuju kepada Undang-Undang Dasar 45. Karena apa? Karena dalam tradisi Eropa kontinental ataupun civil law, yang namanya konstitusi itu ya Undang-Undang Dasar 45 yang dituliskan dan dibuat dalam suatu dokumen tadi. Nah, MK berwenang dia menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Sehingga objek pengujiannya itu adalah undang-undang versus Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan Mahkamah Agung, objek pengujiannya itu adalah aturan-aturan di bawah undang-undang. Terhadap apa diuji? Terhadap undang-undang. Nah, Perpres, PP, Perda itu adalah objek pengujian dari Mahkamah Agung. Alat ujinya itu adalah undang-undang ataupun aturan-aturan yang ada di atasnya itu. Nah, sehingga kita mengenal bahwasanya mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di negara kita ini bersifat dualistis. Satu MK, satu MA. Hanya saja beda parameter ujinya.
MK mengambil parameter Undang-Undang Dasar 45, mengacu dia kepada Undang-Undang Dasar 45, sedangkan MA dia mengacu kepada undang-undang sehingga sifatnya dualistis. Nah, bagaimana konteks pengujian peraturan perundang-undangan? Jadi konteks pengujian peraturan perundang-undangan ini dengan kekuasaan negara. Ada beberapa hal yang mesti kita dudukkan terlebih dahulu terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan dengan kekuasaan negara. Nah, negara sebagai entitas politik dan entitas organisasi di dalam sebuah pemerintahan negara itu ya punya kekuasaan, dia punya kekuasaan. Nah, kekuasaan itu dalam ilmu hukum dinamakan kewenangan. Kenapa kewenangan? Karena kalau definisi kekuasaan itu hanya hak untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuatu, atau hak untuk melakukan tindakan perbuatan tertentu. Kalau kewenangan, kategori ataupun definisinya lebih presisi ataupun lebih ketat. Kewenangan itu berbicara soal hak dan kewajiban yang dilakukan oleh lembaga ataupun badan pejabat tata usaha negara tertentu. Jadi, kewenangan itu merupakan kekuasaan yang diformalkan oleh pemerintah. Sedangkan pemerintahan terbagi lagi, dia dilaksanakan oleh lembaga ataupun organ dan mempunyai tujuan tugas yang bertujuan ataupun tugasnya itu adalah memenuhi seluruh tugas ataupun tujuan yang telah ditetapkan oleh negara tersebut. Bisa itu mencerdaskan kehidupan bangsa, membuat aturan dan segala macamnya. Nah, pengujian peraturan perundang-undangan ini dalam konteks kekuasaan negara, dia merupakan bagian dari pelaksanaan membuat ataupun mengadili suatu peraturan. Jadi, kewenangan kekuasaan negara itu bisa terbagi dia berbagai macam kategori. Ada yang melaksanakan aturan, ada yang membuat aturan, dan ada juga yang mengadili aturan tersebut. Sehingga dalam perspektif kekuasaan negara tidak boleh loh dia ditumpuk dalam satu organ. Apa yang terjadi kalau dia ditumpuk? Yang akan terjadi adalah kekuasaan yang sifatnya otoriter. Kekuasaan yang sifatnya terkonsentrasi dia ke dalam satu kekuasaan negara yang namanya kekuasaan otoriter tadi. Sehingga dia mesti dipisah dan harus dibagi dia ke dalam lembaga-lembaga negara lainnya. Nah, dalam paradigma itu kita bisa mengatakan bahwa dalam konteks rule of law, pembatasan kekuasaan itu merupakan ciri dan karakter dari negara hukum. Kenapa karakter negara hukum? Karena dalam suatu negara hukum yang namanya organisasi negara itu mesti dibagi-bagi antara satu dengan yang lainnya. Ada aturan, ada organ negara ataupun lembaga negara yang hanya bertugas dia sebagai pembentuk undang-undang, pembentuk aturan, pembentuk regulasi. Ada organisasi negara yang berfungsi hanya melaksanakan dari regulasi tadi. Dan ada juga lembaga negara, organ negara yang hanya berfungsi dia sebagai pengadil dalam produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh negara. Nah, dalam perspektif konstitusi modern, pembatasan kekuasaan negara ini dinamakan dengan konstitusionalisme. Jadi, secara konseptual, konstitusionalisme itu adalah paham untuk membatasi kekuasaan negara agar kekuasaan negara itu tidak terkonsentrasi ke dalam satu lembaga negara. Karena kalau dia terkonsentrasi, maka yang terjadi adalah absolutisme dalam pembentukan aturan, absolutisme dalam tindakan. Nah, terjadilah yang namanya penumpukan kekuasaan tadi. Nah, pengalaman masa lalu, penumpukan kekuasaan ini sudah banyak terjadi, baik itu di Eropa maupun di lingkup nasional kita. Kita tahu sebelum Undang-Undang Dasar diubah, kekuasaan eksekutif itu sangat-sangatlah besar. Dia yang bikin aturan, dia juga yang melaksanakan. Nah, pengalaman Eropa juga seperti itu. Misalkan sejarah dari Revolusi Prancis. Sejarah dari Revolusi Prancis itu adalah ketika seorang raja yang bernama Louis ke-16 itu, dia menguasai seluruh organ-organ negara, menumpuk kekuasaannya di tangan dia sendiri. Sehingga
dikenallah suatu istilah ataupun perkataan dari Louis XVI ini yang menyatakan l'État chez moi katanya. Lalu negara adalah saya. Jadi negara itu adalah saya. Sayalah yang memerintahkan, sayalah yang membuat aturan, lalu sayalah yang menguji aturan tersebut. Orang-orang tidak boleh mencek ataupun mengkoreksi saya sebagai penjelmaan dari negara itu. Sehingga terjadilah revolusi Prancis. Monarki absolut ini sangat-sangat bersemi dia ketika perjalanan sejarah di masa lalu, khususnya di Eropa tadi. Nah, untuk bisa menghambat konsentrasi kekuasaan seperti itu, untuk bisa menghambat yang namanya otoritarianisme dalam bernegara itu, diperlukanlah sebuah pembatasan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu mesti dibatasin agar tidak terjadi penyelewengan ataupun abuse of power tadi. Nah, untuk bisa membatasi itu, maka dibuatlah kesepakatan dasar bersama masyarakat, bersama rakyat, untuk memberikan batasan terhadap setiap lembaga negara ataupun organ negara itu. Nah, pembatasan itu kita muat dia dalam suatu aturan yang dinamakan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi tadi. Nah, dalam rangka pembatasan kekuasaan itu, ternyata untuk membatasi kekuasaan itu ada dua. Satu, vertikal, dan yang kedua, horizontal. Pembatasan kekuasaan yang vertikal itu dia dibagi ke dalam tingkatan-tingkatan pemerintahan. Jadi ada struktur yang di atas, ada struktur yang di bawah. Dalam konteks Indonesia, pembagian secara struktural ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Secara kategorinya, kita dibagi loh berdasarkan pembagian kekuasaan ataupun pembatasan kekuasaan dari sisi vertikal ini. Makanya muncullah yang namanya pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Itu adalah jenis pembagian kekuasaan negara secara bertingkat. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Sedangkan pembatasan kekuasaan secara horizontal, pembagian kekuasaan secara horizontal itu lebih diarahkan kepada pembagian fungsional. Jadi ada loh lembaga yang membuat aturan, ada lembaga yang bikin aturan, ada lembaga yang melaksanakannya, ada lembaga yang mengadilinya. Nah, makanya bisa kita katakan bahwa lembaga negara ataupun struktur negara Indonesia ini menganut keduanya, menganut pembagian secara vertikal dan menganut pembagian secara horizontal. Bertingkat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lalu dipetakan juga, dibagi juga kekuasaan itu ke dalam entitas yang berbeda secara fungsional. Ada lembaga legislatif, ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif. Satu untuk pelaksana, satu lagi untuk pengadil, satu lagi untuk si pembuat. Jadi sudah didistribusikan kepada setiap lembaga negara tugas dan fungsinya masing-masing. Tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, secara teoritis, pembatasan kekuasaan negara itu sudah banyak ahli yang membahasnya. Nah, ahli yang paling sering dan familiar muncul itu adalah John Locke, Montesquieu, dan Vollenhoven. Kata John Locke, kekuasaan negara itu tidak bisa dia ditumpuk dalam satu organ. Mesti dia dibagi-bagi dan mesti dia dipisah-pisah. Nah, pemisahan kekuasaan itu menyangkut soal fungsi dan pelaksanaan tugas dari lembaga negara tertentu. Nah, pemisahan kekuasaan itu diartikan sebagai lembaga-lembaga negara itu dipisah satu dengan yang lainnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia berfungsi sebagai regulator, pembuat, lalu ada yang berfungsi sebagai pelaksana, dan juga berfungsi sebagai pengadil. Nah, dalam perspektif John Locke itu, lembaga yudikatif tidak masuk dia. Kenapa demikian? Karena dia beranggapan lembaga yudikatif itu dia masuk ke dalam lembaga eksekutif, sehingga dia disatukan ke dalam lembaga eksekutif. Nah, federatif itu adalah lembaga yang dibuat khusus pula untuk mengatur hubungan antar dari negara atau hubungan internasional tadi, federatif. Nah, berbeda dengan John Locke, Montesquieu secara konsepsional pikiran itu memang tertuju kepada pemisahan kekuasaan negara. Artinya apa? Artinya
setiap lembaga negara itu dia punya fungsi tugasnya masing-masing. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif tadi. Lembaga legislatif ya yang bikin aturan, eksekutif yang melaksanakan, yudikatif juga yang mengadili. Nah, kesamaan dari mereka itu adalah mereka membayangkan bahwasannya lembaga negara ini terpisah satu dengan yang lainnya tanpa ada campur tangan dari lembaga negara. Legislatif hanya berkutat dengan fungsinya juga sebagai pembuat aturan. Lembaga eksekutif berkutat sebagai pelaksana dari aturan tadi. Lalu lembaga yudikatif berkutat sepanjang mengadili dari aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Menurut mereka, eh, menurut mereka lembaga ini harus dipisah satu dengan yang lainnya, tidak boleh digabung katanya. Pemisahannya itu sangat ekstrem sekali, tidak ada irisan, tidak ada saling koordinasi. Mereka membayangkan bahwasannya lembaga-lembaga negara ini memang dipisah satu dengan yang lainnya tanpa hubungan ataupun relasi satu dengan yang lainnya. Nah, sedangkan Van Vollenhoven ini juga membagi atau memisahkan antara lembaga negara. Ada namanya lembaga Regeling, Bestur, Resprah, dan polisi. Nah, ini hampir sama dia dengan Locke dengan Montesquieu. Mereka Vollenhoven juga membayangkan bahwasanya pemisahan kekuasaan ini mesti dipisah satu dengan yang lainnya tanpa adanya hubungan saling berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini menjadi kritikan bagi kita semua. Paradigma John Locke, Montesquieu, dan Vollenhoven ini tidak ada dalam dunia kenyataan ketatanegaraan di Indonesia. Kenapa tidak ada? Tidak mungkin ada satu lembaga negara yang tidak bersinggungan dan beririsan dia dengan lembaga negara lainnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwasanya pemisahan kekuasaan tadi, teori pemisahan kekuasaan tadi, dia lebih mengartikan bahwa lembaga-lembaga negara, cabang-cabang kekuasaan negara itu benar-benar terpisah satu dengan yang lainnya. Tidak punya relasi, tidak saling terkait, dan sangat eksklusif sekali. Sehingga tidak punya hubungan saling koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada irisan koordinasi juga, lalu mereka memang tidak bisa saling mengawasi. Nah, teori pemisahan kekuasaan itu sebetulnya tidak ada dalam realitas ketatanegaraan kita. Karena apa? Karena yang kita anut sesungguhnya adalah teori pembagian kekuasaan yang sifatnya check and balances. Check and balances. Apa maksud dari check and balances ini? Maksudnya adalah memang lembaga-lembaga negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 atau yang ada dalam sistem ketatanegaraan kita itu memang dipisah dia satu dengan yang lainnya. Apa bukti dia dipisah? Ada eksekutifnya, ada legislatifnya, dan ada yudikatifnya. Namun, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini bukan tanpa relasi, bukan tanpa hubungan antara ketiganya. Ketiga-tiganya sifatnya saling mengawasi. Makanya disebutkan bahwa sifat lembaga negara di antara ketiga ini adalah saling mengawasi satu dengan yang lainnya, saling mengawasi satu dengan yang lainnya. Eksekutif, legislatif, yudikatif punya proses check and balances masing-masing. Nanti kita bahas bagaimana proses check and balances itu, saling mengawasi tadi. Nah, secara konsepsi, pemisahan kekuasaan itu adalah konsep teoritis cabang kekuasaan yang dipisah secara tegas dan tidak saling mencampuri. Sedangkan pembagian kekuasaan itu adalah cara praktis mengatur kekuasaan disebar ke banyak organ, boleh ada irisan fungsi dan mekanisme check and balances. Jadi meskipun mereka itu dibagi ya ke dalam lembaga negara tertentu, punya fungsi masing-masing, tetapi keberadaan mereka itu tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Antar lembaga itu masih bisa saling mengawasi, antar lembaga negara itu bisa saling melakukan koreksi ataupun cross check tadi. Jadi tidak ada yang namanya pemisahan kekuasaan secara murni di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ini. Nah, bagaimana dia dengan perubahan Undang-Undang Dasar 45?
bagaimana konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan dari negara kita itu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45. Pertama, MPR itu dia diletakkan sebagai lembaga tertinggi. Kenapa dia lembaga tertinggi? Karena MPR lah yang menjadi personifikasi ataupun penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi kedaulatan rakyat itu dilimpahkan kepada MPR sebagai lembaga yang mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Nah, MPR sebagai penjelma kedaulatan rakyat. Lalu MPR yang membagi kekuasaan itu kepada organ negara lainnya. Makanya kita kenal antara hubungan antara MPR dengan lembaga negara lainnya itu bersifat delegatif. Jadi MPR lah yang membagi Jadi MPR lah yang membagi kekuasaan kepada organ negara lainnya itu. Nah, lalu pertanggungjawabannya bagaimana? Lembaga-lembaga negara lainnya itu mesti bertanggung jawab ya kepada MPR sebagai pemberi delegasi kepada lembaga negara lainnya. Sehingga kita mengenal dengan istilah supremasi parlemen. Nah, pada sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45 ini, tidak boleh lembaga-lembaga negara lainnya itu menguji produk hukum dari lembaga legislatif. Karena apa? Karena yang kita anut itu adalah supremasi parlemen. Parlemen tidak boleh, ketika parlemen itu bikin aturan, tidak boleh diuji oleh lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Agung. Makanya ketika pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45, tidak ada yang namanya pengujian terhadap undang-undang dengan undang-undang dasar tadi. Nah, ini struktur lembaga negara sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45, di mana MPR sejajar dia dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagai elaborasi atau pengejawantahan kedaulatan rakyat. MPR lah yang membagi kekuasaan itu kepada Presiden, kepada DPR, kepada BPK, kepada DPA, dan kepada Mahkamah Agung. Sehingga posisi Mahkamah Agung ini dia tidak bisa menguji produk-produk yang ada di dalam MPR ataupun yang dikeluarkan oleh DPR karena kita menganut supremasi parlemen tadi. Nah, pengujian peraturan perundang-undangan dalam perspektif pembagian kekuasaan periode 70 dan 98 itu MPR loh yang mendelegasikan kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung seluruh kekuasaan yang ada di dalam negara kita ini. Jadi Presiden, DPR, MA itu tunduk dia kepada MPR. Lalu MA hanya bisa uji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kenapa demikian? Karena yang namanya undang-undang tadi tidak bisa diuji karena itu adalah produk parlemen, di mana pada saat itu parlemen tidak bisa dijadikan sebagai bahan untuk dijadikan diuji di dalam Mahkamah Agung karena akibat dari supremasi parlemen tadi. Nah, bagaimana pengujian peraturan perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 45? Jadi pasca perubahan itu kita mengenal namanya lembaga yudisial yang baru namanya Mahkamah Konstitusi. Dari sisi strukturnya kita tahu Mahkamah Konstitusi inilah yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan Mahkamah Agung tidak. Produk hukum yang mereka uji itu adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sehingga bisa kita lihat dasar ujinya itu satu konstitusi, sedangkan Mahkamah Agung dasarnya itu adalah undang-undang. Jadi proses judicial review-nya itu sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwasanya pasca perubahan Undang-Undang Dasar 45 kita tidak lagi menganut supremasi parlemen, kita tidak lagi menganut proses delegasi dari MPR kepada lembaga negara. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar 45, lembaga negara kita itu sejajar. Tidak ada lembaga tertinggi, tidak ada lembaga tinggi. Mereka sejajar.
antara presiden dan wakil presiden sejajar dia dengan MPR, MPR sejajar dia dengan DPR, DPR sejajar dia dengan DPD, DPD sejajar dia dengan MA, MK, dan BPK tadi. Nah, garis merah ini mengartikan bahwa pembatasan dan pemisahan kekuasaan kita ini bersifat horizontal. Kenapa horizontal? Karena dibagi loh setiap lembaga negara ini dengan tugas, kewajiban, dan fungsi mereka masing-masing. Lalu, pemisahan kekuasaan kita ini juga bersifat vertikal. Kenapa vertikal? Karena Undang-Undang Dasar 45 bersama lembaga negara lainnya itu membagi kekuasaan itu kepada pemerintahan daerah, baik itu pemerintahan daerah provinsi yang dipimpin oleh gubernur, lalu ada DPRD provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten dan kota, yaitu bupati, wali kota, dan DPRD kabupaten dan kota. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemisahan secara vertikal tadi. Sedangkan pemisahan secara horizontal itu dari kiri ke kanan. Ada pembagian fungsional antara lembaga-lembaga negara lainnya. Sehingga kita menganut pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan atau dalam konteks pemisahan dan pembagian kekuasaan, kita menganut pemisahan kekuasaan berdasarkan pembagian kekuasaan, lalu ada mekanisme check and balances. Jadi pembatasan kekuasaan kita itu menganut pembagian kekuasaan dengan skema check and balances. Apa buktinya? Ketika DPR itu membentuk suatu undang-undang bersama pemerintah, maka hasil produknya itu bisa loh di cross check ataupun di check and balances oleh Mahkamah Konstitusi. Atau ketika undang-undang dibuat, bisa loh diuji oleh Mahkamah Agung. Ketika MA bisa menguji, MK bisa menguji, ini bukti bahwasanya kita menganut pembagian kekuasaan, saling membagi kekuasaan itu, tetapi bisa juga saling melakukan cross and check, mekanisme check and balances tadi. Begitu juga antara presiden dengan DPR. Ketika presiden mengajukan rancangan undang-undang, maka DPR dia bisa menolaknya, bisa mengujinya juga. Paling kental itu kalau kita lihat contohnya ketika presiden membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang ataupun perpu. Jadi perpu itu Bapak Ibu rekan-rekan semuanya tidak bisa langsung dilaksanakan, tidak bisa. Jadi perpu itu mesti dimintakan persetujuan itu kepada DPR agar bisa menjadi undang-undang. Jadi perpu tadi bisa diuji loh oleh DPR atau dilakukan check and balances oleh DPR ketika perpu itu mau dijadikan sebagai undang-undang, sebagai undang-undang. Maka dia harus diuji ke DPR terlebih dahulu. Nah, begitu juga dia prinsip check and balances ini berlaku juga kepada Mahkamah Konstitusi ataupun Presiden. DPR bisa loh menggunakan hak interpelasinya untuk memanggil presiden atas kebijakan-kebijakan yang dia susun atau yang dia laksanakan. Sehingga DPR juga berfungsi mencek and balances kepada presiden dan wakil presiden. Nah, ini buktinya bahwasanya pemisahan kekuasaan di negara kita itu tidak menganut pemisahan kekuasaan secara mutlak. Pasti saling beririsan, saling berkoordinasi, dan saling mengawasi antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya. Sehingga bisa kita katakan bahwa teori Montesquieu, teori John Locke itu tidak sepenuhnya digunakan oleh Republik Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan kita, pemisahan kekuasaan kita itu lebih diartikan sebagai division of power atau pembagian kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan lembaga negara yang bisa saling mengawasi check and balances antara lembaga satu dengan lembaga negara lainnya. Oke Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan kalau ada diskusi. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu, diskusi ataupun pembahasan terkait dengan
pemisahan dan pembagian kekuasaan. Mohon izin Bapak, boleh saya bertanya? Oh ya, Pak Lutfi ya. Ya, Ya, izin silakan Bapak. Pak Lutfi. Ya, saya lebih Firdaus, izin bertanya Bapak ya. Bisa diulangi lagi Pak Lutfi karena suaranya tidak jelas sampai di sini. Ya, silakan Pak Lutfi diulangi lagi karena suaranya tidak jelas tadi. Izin Bapak, apakah suara terdengar? Menggema dia Pak Lutfi. Bisa di kolom chat aja atau diulangi lagi mungkin mikrofonnya mungkin. Iya. Ya, jelas. Silakan Pak. Apabila ternyata ditemukan regulasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bagaimana alur penyelesaian untuk regulasi tersebut? Mohon izin Bapak, mungkin boleh dibantu jelaskan melalui contoh kasus nyata yang selama ini pernah terjadi. Begitu Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Lutfi. Jadi seputar pertanyaan soal pengujian peraturan perundang-undangan ini, tapi dalam konteks bagaimana posisi antara suatu regulasi itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Satu, yang mesti kita pahami bahwasanya lex superior derogat legi inferiori, antara aturan yang rendah tidak boleh dia bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sifatnya hierarkis, jadi undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, sedangkan peraturan pemerintah, peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Skema seperti itu mesti kita pahami terlebih dahulu dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Nah, bagaimana posisinya? Kalau seandainya ada regulasi yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, regulasi tersebut batal demi hukum dan dibatalkan di dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Artinya adalah aturan tersebut dia bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sehingga dia tidak bisa dijadikan sebagai dasar ataupun landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga posisinya ketika suatu aturan itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, berarti aturan yang lebih rendah itu yang batal. Apa contohnya? Contohnya banyak sekali di dalam regulasi yang ada di Indonesia. Misalkan beberapa waktu yang lalu MK membatalkan undang-undang TN, membatalkan peraturan dari undang-undang undang-undang kepolisian. Karena apa? Karena materi muatannya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ada juga itu kasus terkait dengan di Mahkamah Agung membatalkan beberapa undang-undang terkait dengan pemerintahan daerah atau pengaturan tentang pemerintahan daerah yang tidak sesuai dia dengan undang-undang yang ada di atasnya. Nah, makanya saya sampaikan dari tadi bahwasanya ketika ada aturan yang lebih tinggi itu atau aturan yang lebih rendah ya, aturan yang lebih rendah itu bertentangan dia dengan aturan yang lebih tinggi, maka yang harus dibenangkan itu adalah aturan yang lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena secara azasnya aturan yang lebih tinggi harus dibenangkan. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, banyak sekali produk regulasi itu yang memang dia selama ini yang diuji di Mahkamah Agung atau diuji di Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dia dengan aturan-aturan yang ada di atasnya. Contohnya lagi adalah misalkan pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalam pasal 251 Undang-Undang Pemda 23 2014 ya, 23 2014 bahwasanya di pasal 251 itu dicantakan gubernur bisa membatalkan peraturan daerah, kabupaten, dan kota.
peraturan gubernur bisa dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, ini diuji di Mahkamah Agung, diuji dia di Mahkamah Konstitusi. Apa hasil ujinya? Bahwasanya undang-undang Pemda ini dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Pasal apa yang diuji? Pasal 251 Undang-Undang Pemda 23 2014 diuji dengan pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Dasar ujinya apa? Bahwasannya judicial atau pembatalan perda mesti dibatalkan oleh lembaga yudisial atau Mahkamah Agung tadi. Nah, jadi yang menjadi persoalannya adalah tiba-tiba saja Undang-Undang Pemda ini mengatur yang bisa membatalkan perda itu adalah kalau perdanya kabupaten dan kota itu dibatalkan oleh gubernur. Kalau perdanya itu adalah perda provinsi dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, secara logika ketatanegaraan, kok bisa lembaga eksekutif membatalkan produk-produk hukum tadi? Padahal sebagaimana kita tahu, yang bisa berwenang membatalkan produk hukum itu adalah lembaga yudikatif. Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan 135 ya atau 137 mengatakan Kemendagri tidak boleh lagi dan tidak berwenang lagi membatalkan perda provinsi. Sedangkan gubernur tidak boleh lagi dia membatalkan perda kabupaten dan kota karena tidak sesuai dia dengan Undang-Undang Dasar 45 yang telah membagi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan itu masuk loh ke lembaga yudikatif. Kok bisa lembaga eksekutif membatalkan produk yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif bersama yudikatif eksekutif tadi? Jadi perda sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan harusnya diuji oleh lembaga yudikatif, bukan lembaga eksekutif. Kan lembaga eksekutif hanya berwenang untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, ini menjadi bukti bahwasannya Undang-Undang Pemda tadi 23 2014 tentang pemerintahan daerah tadi bertentangan dia dengan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa kewenangan pengujian itu berada loh di lembaga yudisial. Lembaga itu bernama Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada lagi kewenangan pembatalan itu yang berada di lembaga eksekutif seperti gubernur ataupun Kemendagri. Nah, ini menjadi bukti dan sekaligus mengkonfirmasi bahwasannya Undang-Undang Pemda sebagai peraturan perundang-undangan di bawah tidak boleh bertentangan dia dengan Undang-Undang Dasar 45. Apa norma yang diuji? Normanya adalah pasal 251 tentang pembatalan perda yang diuji menurut pasal 24C Undang-Undang Dasar 45. Seperti itu Pak Lutfi. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya, Bapak. Oke. Ada lagi di antara Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya persilahkan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, berdiskusi terkait dengan mungkin pemisahan kekuasaan negara, distribusi kekuasaan, dan posisi antara lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan kita. Karena selama ini kita agak sedikit salah kaprah, mungkin saya bilang salah kaprah karena selama ini kita anggap organ negara kita itu terpisah loh satu dengan yang lainnya, tidak bisa saling mencampuri. Tidak seperti itu. Pemisahan kekuasaan negara kita tidak murni menganut teori yang ada di dalam ajaran Montesquieu ataupun John Locke tadi. Memang struktur negara kita itu dipisah satu dengan yang lainnya, antar lembaga itu dipisah, namun mereka saling melakukan check and balances, saling mengawasi tadi. Tidak ada namanya DPR itu jalan sendiri, eksekutif jalan sendiri, tidak. Dalam proses peraturan perundang-undangan saja pembentukannya, ketika hak inisiatif itu berasal dari presiden ketika membentuk undang-undang, maka mesti diajukan ke DPR. DPR lah yang mengawasi dan membahas bersama presiden terkait dengan penetapan nantinya persetujuan bersama dalam pembentukan suatu undang-undang tadi. Jadi, tidak mungkin satu lembaga negara dalam konteks Indonesia ini berjalan sendiri-sendiri dia. Pasti dia mempunyai hubungan koordinatif, relasi antara
lembaga satu dengan lembaga negara lainnya. Buktinya lagi adalah ketika undang-undang dibuat, itu kan bisa diuji lagi di Mahkamah Konstitusi. Artinya Mahkamah Konstitusi melakukan check and balances terhadap produk yang dikeluarkan oleh parlemen kita, DPR bersama presiden tadi. Sehingga tidak ada loh yang namanya pikiran murni terkait dengan sistem ketatanegaraan kita itu yang dipisah secara diametral dia. Jadi eksekutif jalan sendiri, yudikatif jalan sendiri, legislatif jalan sendiri, tidak seperti itu. Ternyata lembaga negara kita itu disusun oleh the founding father kita itu saling mengawasi dan check and balances. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena pengalaman masa lalu. Lihat saja ketika masa pemerintahan Soeharto itu, lembaga negara itu terkonsentrasi dia ke dalam satu lembaga atau yang dinamakan dengan eksekutif tadi. Nah, untuk bisa membatasi kekuasaan presiden yang terlalu besar tadi, maka diberikanlah kekuasaan itu, diperkuatlah ke lembaga legislatif untuk bisa mengawasi jalannya presiden. Nah, hanya saja yang menjadi persoalannya di negara kita itu sistem kita kan presidensial. Nah, tapi sistem presidensial kita itu digabung dengan sistem multipartai. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah hubungan transaksional. Kita tahu beberapa pemerintahan kita yang di belakangan ini, termasuk presiden kita sebelumnya, termasuk sekarang juga, koalisi partai politik pendukung pemerintah itu pasti banyak gitu. Sehingga tersisalah satu ataupun dua oposisi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika presiden bikin kebijakan, DPR yang seharusnya berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan presiden tadi, menjadi terkooptasi dia. Maksud terkooptasi itu adalah, kan koalisi besar itu gunanya adalah untuk mendukung kebijakan dari si presiden tadi. Sehingga fungsi pengawasan dari DPR itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak berjalan secara sungguh-sungguh. Sehingga yang namanya mengawasi jalannya eksekutif itu tidak dilakukan. Karena apa? Seluruh partai politik, fraksi ataupun anggota DPR tadi dikoalisikan dia sebagai pendukung dari pemerintah. Sehingga tidak ada namanya check and balances tadi. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, Pak, bisa mau nanya. Oh ya, silakan. Mau nanya Pak tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang udah terbentuk ya Pak. Ya. Di sana juga tertata tentang sistem outsourcing. Lalu bagaimana Pak menurut Bapak kira-kira wacana Bapak Prabowo yang akan menghapus sistem outsourcing, Pak? Apakah itu akan terrealisasikan, Pak? Soalnya saya bekerja di sistem outsourcing, Pak. Banyak teman-teman yang kayak debat gitu, Pak. Gimana menurut Bapak, Pak? Oke, jadi saya tegaskan ya, sistem outsourcing itu sangat merugikan dari si tenaga kerja. Karena apa? Dipotong juga dia oleh si yang pemberi kerja, lalu tidak melindungi dari status dari si pekerja itu. Nah, maksud dari Pak Prabowo itu bagus sekali. Kenapa? Karena semenjak Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang namanya sistem outsourcing itu bertentangan dia dengan konstitusi. Kenapa? Kepastian hukum terkait perjanjian kerja dari outsourcing ini tidak kuat sama sekali. Bisa saja dia tiba-tiba diambil alih oleh si pemberi kerja, lalu yang namanya juga upah itu sampai sekarang juga tidak terpenuhi secara maksimal. Nah, visi dan misi dari pemerintahan kita itu adalah ingin menghapuskan outsourcing itu, dan itu harus kita dukung. Karena baik sekali kalau outsourcing itu didukung. Pakai saja dia perjanjian kerja dalam waktu tertentu. Kenapa selama ini tidak mau seperti itu? Karena pertama, si penerima kerja dia tidak mau mengeluarkan biaya yang sangat besar ya. Open recruitment itu kan sangat besar sekali. Mulai dari pengumuman, lalu filter administrasi, interview, dan segala macamnya. Termasuk di sini seluruh rumah sakit yang namanya
PAM, CS itu diwajibkan pakai outsourcing. Padahal tidak wajib sebetulnya memakai outsourcing. Kenapa demikian? Karena yang namanya tenaga kerja dalam hukum ketenagakerjaan itu semuanya bisa diatur secara setara dia untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, sistem outsourcing ini sudah lama menjadi persoalan di negara kita ini. Karena apa? Karena sistem ini sangat menjadi momok yang menakutkan dia bagi tenaga kerja di Indonesia. Kita tahu juga sistem outsourcing ini tidak pasti juga kepastian hukum dari si pekerja, pemberi kerja, dan si penerima kerja. Nah, wacana penghapusan itu sangat bagus sekali menurut saya. Karena apa? Karena lebih memberikan keadilan kepada si tenaga kerja. Kan bisa saja itu dibuat perjanjian kerja dengan waktu tertentu, perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu, itu bisa saja dibuat. Nah, yang menjadi persoalannya adalah perusahaan misalkan industri ataupun penerima kerja itu dia tidak mau bersusah payah mencari tenaga kerja, cukup pakai outsourcing saja. Dan kita tahu outsourcing itu ya ada perjanjian kerja internal juga antara mereka dengan si calon karyawannya ini. Nah, dalam perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, outsourcing itu sangat bertentangan dia dengan Undang-Undang Dasar 45 karena tidak memberikan kepastian hukum kepada si karyawan ataupun si karyawan yang ditempatkan dalam sebuah perusahaan. Nah, saya pikir ini apakah bisa terrealisasi? Bisa terrealisasi. Ini tergantung dari kehendak dan political will dari si pemerintah dengan DPR. Seberapa jauh pemerintah dengan DPR bisa membayangkan bahwasanya outsourcing ini bermasalah loh gitu. Outsourcing ini bermasalah. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja kan ini diatur juga tentang sistem outsourcing ini, alih-daya ini. Nah, masalahnya kemarin itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat ugal-ugalan dia tanpa meminta persetujuan, tanpa meminta pertimbangan dari orang-orang yang terdampak seperti tenaga kerja yang berstatus sebagai alih daya ini. Nah, ini menjadi persoalan ke depannya. Ada beberapa kali sistem ini diuji di Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa ini open legal policy. Jadi artinya kami tidak bisa batalin sistem outsourcing. Karena apa? Karena ini kebijakan terbuka oleh pemerintah untuk mengaturnya. Sehingga sistem ini sampai saat ini masih legal. Karena apa? Karena tidak pernah dibicarakan di level pemerintahan antara DPR dengan presiden tadi. Tapi secara hakikatnya sistem ini sangat bermasalah sekali. Sangat merugikan dari si tenaga kerja itu. Karena saya bersama teman-teman juga yang lain seringkali menemui orang-orang yang mengadu soal ini ya tentang status kerja itu. Karena selama ini ternyata mereka di perusahaannya juga dipotong itu, keuangannya itu dipotong. Lalu statusnya tidak jelas juga. Apakah dia perjanjian kerja antar perusahaan kah atau perusahaan dengan perusahaan? Itu yang menjadi persoalannya tadi. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja masih memuat materi muatan seperti ini. Dan Federasi Serikat Pekerja Indonesia juga pernah mengujinya di Mahkamah Konstitusi tapi tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga wacana untuk menghapuskannya harus wajib itu dihapuskan karena sangat bertentangan dengan nilai keadilan yang ada di negara kita ini. Seperti itu, Bu. Baik, makasih, Pak. Oke. Nah. Oke. Nah, secara singkatnya bahwasanya legislative review itu adalah kewenangan yang diberikan kepada lembaga legislatif untuk melakukan perbaikan, pengujian lagi, perbaikan lagi, penilaian kembali terhadap produk yang mereka keluarkan. Misalkan ada undang-undang yang memang mereka rasakan bahwasanya undang-undang ini tidak efektif lagi atau undang-undangnya sudah ketinggalan zaman, maka dia bisa melakukan perubahan. Jadi maksud legislative review ini maksudnya bukan menguji undang-undang, tetapi melihat undang-undang tadi efektif atau tidak, lalu kalau tidak efektif mereka akan ubah atau revisi.
Sedangkan executive review juga seperti itu. Sederhananya dapat diartikan sebagai wewenang yang dimiliki oleh lembaga eksekutif untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum. Jadi pengujian di sini bukan menguji seperti lembaga yudikatif. Mereka lihat produknya, misalkan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, yang memang masih dirasa ini tidak efektif, masih tidak konsisten dia dengan peraturan yang ada di atasnya, mereka tarik lagi, lalu mereka revisi lagi. Itu maksud dari pengujian tadi. Jadi mereka evaluasi, lalu mereka tarik dan mereka ubah lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada Bapak Ibu saya berikan kesempatan lagi untuk diskusi begitu, pertanyaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya pemisahan kekuasaan negara kita itu tidak menganut pemisahan seperti Montesquieu bilang tadi, bisa secara ketat, tidak saling mengawasi, check and balances. Lalu eksekutif dan legislative review ini adalah kewenangan yang diberikan kepada lembaga eksekutif untuk meninjau kembali produk-produk hukum yang mereka buat sehingga bisa dilakukan perubahan dan revisi. Nah, menyambung hal yang tadi Bapak Ibu terkait dengan tugas tadi ya. Jadi di tugas itu bentar. Jadi Bapak Ibu ya, yang diperhatikan dalam tugas itu adalah tanggalnya harus ada, lalu adresat atau perihalnya juga dibuat. Itu apa sih dilakukan permohonan, lalu kepada siapa ditujukan, dan ada identitas. Nah, permohonan yang baik di dalam pengujian undang-undang tadi harus memuat ini, tanggal, lalu perihalnya, lalu kepada siapa ditujukan, lalu siapa identitas si pemohon dan keterangannya, lalu yang harus kita jelaskan dalam struktur gugatan itu, permohonan itu adalah bagaimana kewenangan mahkamah, lalu kedudukan hukum dari si pemohon, pokok permohonan, petitumnya apa, dan tanda tangan. Nah, komponen inilah yang menjadi komponen penting dalam pembentukan permohonan ya, penyusunan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ada tanggalnya, perihalnya, lalu kepada siapa ini ditujukan. Nah, di sini pokok permohonan itu adalah posita tadi. Posita itu adalah alasan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi bahwasanya ada loh pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Mesti kita jelaskan di sini. Nah. Pak, di saya kok masih di menu ya, Pak? Bapak udah buka file belum? Sudah. Kok nggak keluar ya di saya? Sudah keluar ya? Sudah keluar? Jelas? Udah. Nah, ya ini dia. Aspek dan konsep yang dinilai dalam tugas kedua tadi yang saya bicarakan itu adalah satu, harus dibuat tanggalnya, perihalnya untuk apa, kepada siapa itu ditujukan, dengan hormat kami, siapa ini identitas kita sebagai pemohon, harus dibuat. Lalu harus dijelaskan kewenangan mahkamah. Karena kalau tidak Bapak Ibu jelaskan kewenangan mahkamah, maka Mahkamah Konstitusi tidak bisa menarik kesimpulan bahwasanya ini memang kewenangan dia untuk menguji produk hukum itu. Lalu yang kedua, harus ada kedudukan hukumnya, legal standingnya. Jelaskan ibu siapa, bapak siapa, pemohon ini siapa sih? Karena dalam permohonan pengujian tadi bisa dia diuji oleh kesatuan masyarakat hukum adat, bisa oleh badan hukum, non badan hukum, bisa perkumpulan, bisa organisasi, lalu bisa jabatan tertentu. Sehingga harus kita jelaskan secara detail kita itu kapasitasnya sebagai apa sih memohonkan suatu permohonan tadi. Nah, dalam pokok permohonan dijelaskan juga bahwasanya ini loh
ada beberapa poin penting yang mesti kami mohonkan kepada MK untuk diuji konstitusionalitasnya. Nah, bicarakan juga di sini pasal berapa yang mau diuji, lalu pasal berapa yang berpotensi dilanggar oleh pasal yang diuji itu. Harus dijelaskan di sini. Nah, lalu ada juga petitum. Petitum itu adalah tuntutan kita apa? Ya, biasanya di Mahkamah Konstitusi itu menerima dan mengabulkan permohonan, menyatakan pasal 76 tadi ya, yang harus kita mohonkan kepada MK agar dibatalkan. Lalu penutupnya adalah dalam hal yang mulia berpendapat lain kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Jangan lupa juga tanda tangan dan nama pemohon. Baru lengkap struktur permohonan tadi. Nah, itulah yang menjadi poin penting dalam pelaksanaan tugas kedua tadi. Karena ini menjadi struktur yang sudah baku ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi bisa kita lihat secara sederhana, ya ada tanggalnya, ada perihalnya, lalu diajukan kepada siapa, siapa identitas pemohonnya. Itu yang harus kita jelaskan di sini. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu semuanya, berhubung sudah selesai tugas kedua kita itu sudah lewat waktunya 3 menit, kalau di jam saya sudah lewat 3 menit. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu rekan-rekan semuanya untuk bisa menindaklanjuti, melengkapi tugas yang belum dibuat, diskusi yang belum diselesaikan, karena dalam kuliah berpraktik ini diskusi memang tidak dinilai ya Bapak Ibu ya, tetapi itu menjadi poin penting juga bagi Bapak Ibu untuk bisa agar lebih aktif dalam e-learning atau perkuliahan di UT ini. Saya kira hanya itu bisa saya sampaikan. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, Terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Pak. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. ya, Nanti sama-sama, kasih Pak. sama-sama Pak. Izin keluar Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.